Kashmir, sebuah daerah sekitar pegunungan Himalaya yang terletak di utara India dan Pakistan. Wilayah Kashmir yang sejuk justru membuat dua negara bertetangga India-Pakistan terus memanas memperebutkannya. Panasnya hubungan antara India dan Pakistan memang terus berlangsung bahkan hingga kini. Memuncaknya hubungan kedua negara ini ketika India mengutus jet tempurnya untuk membombardir markas Jaish-e-Mohammed atau JEM yang berada di wilayah Kashmir milik Pakistan. Pertumpahan darah di wilayah ini terjadi setelah kerajaan Inggris pada tahun 1947 memberikan kemerdekaan kepada dua wilayah India dan Pakistan. Saat itu, 650 negara bagian bekas jajahan Inggris diizinkan memilih untuk bergabung dengan India, Pakistan, atau berdiri sendiri. Pemimpin Kashmir kala itu, Maharaja Hari Singh, condong memilih wilayahnya bergabung dengan India meski sebagian besar warganya merupakan Islam. Pakistan pun tak tinggal diam dan mencoba membujuk pemimpin Kashmir untuk bergabung dengan negaranya. Islamabad bahkan disebut mengiring sejumlah kelompok Muslim ke wilayah Srinagar, ibu kota Kashmir. Dari sinilah titik pertumpahan darah dimulai. Hari Singh merasa terancam dengan langkah Pakistan. Kemudian meminta bantuan militer kepada pemerintah India. Pemimpin Kashmir itu bahkan menandatangani perjanjian aksesi dan menyerahkan Kashmir ke India pada 26 Oktober 1947. Sekitar 500.000 penduduk tewas karena konflik kedua negara. Konflik ini terjadi tepatnya 2 bulan setelah kedua negara berdiri. Konflik tidak berhenti sampai di situ. Konflik kedua kembali terjadi pada April 1965 saat India dan Pakistan mempersoalkan batas Kashmir sebelum Islamabad mengklaim kemenangan. Baku tembak pun tak terhindarkan dan meletus ketika Pakistan melancarkan serangan rahasia melintasi garis gencatan senjata ke wilayah Kashmir pada Agustus 1965. Sementara, India juga membalas dengan menyeberangi perbatasan internasional di Lahore sebelum kedua negara sepakat berhenti atas perundingan yang dimediasi PBB. Setelah 6 tahun, kedua negara kembali angkat senjata usai Pakistan Timur meminta kemerdekaan dari Islamabad. Dalih bahwa Delhi melakukan intervensi pun muncul setelah konflik mengalami eskalasi menjadi perang sipil yang membuat 10 juta penduduk melarikan diri ke India. Kemudian Pakistan menyerah dalam pertemuan di Dhaka dan sebanyak 90.000 tentara Pakistan menjadi tahanan perang India. Dari sinilah lahirlah Bangladesh dari perubahan nama Pakistan Timur yang mendeklarasikan kemerdekaan pada 6 Desember 1971. Konflik kembali pecah di tahun 1989. Konflik ini didasari tumbuhnya kebencian Muslim terhadap pemerintahan, ditambah masuknya milisi di Kashmir pasca keluarnya Uni Soviet dari Afghanistan. Pakistan diketahui memberi dukungan diplomatik dan moral terhadap pergerakan tersebut. New Delhi pun menuduh tetangganya itu sedang melatih dan menyediakan senjata kepada kelompok separatis. Kontak senjata antara India dan Pakistan masih terus berlanjut. Hal ini didasari India yang melancarkan serangan udara melawan milisi yang disokong Pakistan setelah memasuki Kargil yang dikuasai India pada 1999. Serangan itu sekaligus menjadi perang kedua negara
dengan puluhan ribu orang mengungsi dari garis perbatasan. Sebanyak 38 orang diberitakan menjadi korban serangan mematikan di Dewan Srinaga pada Oktober 2001. Kemudian, berselang 1 bulan, 14 orang tewas dalam baku tembak yang terjadi di gedung parlemen India di New Delhi. India disebut menyalahkan Pakistan. India pun meningkatkan keberadaan militernya di perbatasan Kashmir dan membuat Musharraf bereaksi. Sementara pada Januari 2022, Pakistan tidak akan membiarkan teroris beroperasi di Pakistan hingga meminta Delhi menyelesaikan sengketa terhadap Kashmir melalui dialog. India diketahui meluncurkan sebuah serangan yang disebut sebagai serangan bedah ke wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan pada September 2016. Serangan tersebut terjadi 2 pekan usai kelompok militan menyerang pangkalan militer India yang menewaskan 19 tentara. Namun Pakistan membantah bertanggung jawab atas serangan tersebut. Februari, serangan bom bunuh diri menghantam iring-iringan para militer India di Kashmir dan menewaskan 40 orang. Kembali, India menyalahkan Pakistan atas serangan mematikan itu dilakukan militan JAM. Pihaknya pun bersumpah akan melakukan serangan balasan. India pun meluncurkan serangkaian serangan udara ke wilayah Kashmir, termasuk kamp JAM. Serangan ini menewaskan ratusan militan. Sementara Islamabad mengancam akan membalas serangan yang diluncurkan India. Pakistan menganggap India telah melanggar batas udaranya dengan meluncurkan serangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konflik India dan Pakistan tentang Kashmir. Sebelum memasuki materi ini, kami berterima kasih kepada dosen pembimbing kita telah memberikan kami izin untuk mempresentasikan kepada teman-teman. Mohon suaranya dikecilkan dan tolong perhatiannya berikan ke kami dulu ya. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiara Ramadhani Lubis dengan NIM 240706019 sebagai moderator, dan ada teman saya Nama Rafika dengan NIM 240706013 sebagai moderator. Nama saya Stasi Homi dengan NIM 240706053 dan rekan saya. Nama saya Disarudi dengan NIM 240706011 dengan materi. Baiklah, di sini kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Naura. Baiklah, saya akan membacakan latar belakang konflik. Konflik Kashmir adalah konflik
Kashmir adalah perselisihan antara India dan Pakistan yang sudah berlangsung sejak 1947. Setelah kemerdekaan mereka dari Inggris, wilayah ini menjadi titik panas yang mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan di Asia Selatan. Karena sensitivitas religius dan geopolitiknya, ketika India dan Pakistan merdeka, Kashmir yang berpenduduk mayoritas Muslim diperintah oleh seorang maharaja Hindu yang memilih bergabung dengan India, memicu konflik pertama antara kedua negara. Beberapa perang terbesar yang telah terjadi, seperti pada tahun 1947, 1965, dan Perang Kargil 1969, memperdalam permusuhan kedua negara. PBB sempat turun tangan dengan resolusi, tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian jangka panjang. Berikut peta perbatasan India, Pakistan, dan Kashmir. Perbatasan India dan Pakistan atau dikenal sebagai perbatasan internasional adalah sebuah perbatasan internasional yang membentang antara negara India dan mendemarkasi negara-negara bagian dan wilayah India serta 4 provinsi Pakistan. Perbatasan memanjang dari garis kendali yang memisahkan negara bagian Kashmir India dari Kashmir yang dikendalikan Pakistan utara ke titik nol antara negara bagian utara di India dan provinsi Sindh di Pakistan sebelah selatan. Dirancang dan dibuat berdasarkan garis red line. Pada tahun 1947, perbatasan yang membagi Pakistan dan India dari satu sama lain melintasi berbagai medan mulai dari daerah perkotaan besar hingga padang pasir yang tak berpenghuni. Sejak kemerdekaan India dan Pakistan, perbatasan telah menjadi tempat berbagai konflik dan perang di antara masing-masing negara dan merupakan salah satu perbatasan paling rumit di dunia. Panjang total perbatasan ini adalah 2.867 km. Menurut angka yang diberikan oleh PBS, perbatasan ini juga merupakan satu perbatasan paling berbahaya di dunia. Berdasarkan sebuah artikel yang ditulis oleh Foreign Policy pada tahun 2011, perbatasan tersebut dapat dilihat dari luar angkasa pada malam hari karena 150.000 lampu sorot dipasang oleh India di sekitar 50.000 tiang pancang. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Esther. Penyebab utama konflik. Penyebab yang pertama yaitu agama dan identitas nasional. India dan Pakistan memiliki perbedaan mendasar terkait agama. Pakistan yang mayoritas penduduknya Muslim mengklaim Kashmir berdasarkan populasi Muslimnya, sementara India menekankan integritas teritorialnya. Penyebab yang kedua yaitu geopolitik dan sumber daya. Kashmir adalah wilayah strategis di pegunungan Himalaya yang memberikan akses ke jalur air penting yang digunakan untuk irigasi dan kebutuhan energi. Lokasi ini meningkatkan pentingnya pengendalian teritorial bagi kedua negara. Penyebab yang ketiga yaitu keamanan dan militerisasi. Seiring waktu, wilayah ini menjadi sangat termiliterisasi dengan ribuan pasukan ditempatkan di kedua sisi perbatasan. Adapun upaya perdamaian, berbagai upaya diplomasi internasional dan perundingan bilateral telah dilakukan. PBB pernah merekomendasikan referendum untuk menentukan masa depan Kashmir, tetapi hal ini belum terwujud. Dialog antara India dan Pakistan sering gagal karena kurangnya kepercayaan dan insiden-insiden yang memperkeruh suasana, seperti serangan militan yang diduga didukung oleh Pakistan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Udin. Pada teman-teman, mohon suaranya ya. Selanjutnya adalah Pak Konflik.
Konflik telah menelan banyak korban jiwa, memaksa ribuan orang mengungsi dan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang parah di wilayah tersebut. Anggaran besar yang dialokasikan untuk pertahanan menyebabkan terhambatnya pembangunan ekonomi di kedua negara, khususnya di Kashmir, yang tetap menjadi salah satu wilayah miskin karena India dan Pakistan sama-sama memiliki senjata nuklir. Potensi eskalasi militer menimbulkan ancaman besar bagi perdamaian dunia, membuat banyak negara prihatin. Selanjutnya, status Kashmir saat ini. Kashmir terbagi menjadi wilayah yang dikelola oleh India adalah wilayah Jammu dan wilayah Kashmir, sedangkan wilayah yang dikelola oleh Pakistan adalah wilayah Azad Kashmir dan wilayah Gilgit-Baltistan. Pada tahun 2019, pemerintah India mencapai status otonomi khusus wilayah Jammu dan wilayah Kashmir yang meningkatkan ketegangan internasional dan memicu protes serta kritik tajam dari Pakistan. Baiklah, sebelum memasuki kesimpulan, kami akan membuka sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Saya Farhan dengan NIM 2407063. Pertanyaan saya, apa dampak konflik Kashmir ini terhadap hubungan perdagangan antara India dan Pakistan? Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Iswaruddin, apa yang menjadi penyebab utama konflik antara India dan Pakistan terkait wilayah Kashmir? Saya ingin bertanya, nama saya dari Tingkat Naraka dengan NIM 240706047 ingin bertanya, apa peran media dalam membentuk opini publik tentang konflik Kashmir di India dan Pakistan? Pertanyaannya, bagaimana sejarah konflik Kashmir sejak kemerdekaan India dan Pakistan? Untuk Nora. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kalian. Dimulai dari Nora. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dina. Pertanyaannya itu, bagaimana sejarah konflik Kashmir sejak kemerdekaan India dan Pakistan? Konflik Kashmir adalah salah satu konflik paling lama dan kompleks di dunia, berasal dari pembagian India pada tahun 1947. Awal mula konflik pertama, pembagian India. Ketika India merdeka dari Inggris, wilayah subkontinen India terbagi menjadi dua negara, yaitu India yang mayoritas Hindu dan Pakistan yang mayoritas Muslim. Yang kedua, status Kashmir. Kashmir dengan mayoritas penduduk Muslim yang dipimpin oleh seorang maharaja Hindu memutuskan untuk tetap mandiri. Namun, konflik segera pecah antara pasukan India dan Pakistan, dan wilayah ini terbagi menjadi tiga bagian: Kashmir yang dikuasai India, Kashmir yang dikuasai Pakistan, dan wilayah yang bersengketakan. Yang ketiga yaitu perang pertama. Perang pertama antara India dan Pakistan pecah pada tahun 1947 setelah pasukan Pakistan menyerang Kashmir. Perang ini berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata pada tahun 1949 dan membagi Kashmir menjadi dua bagian. Kesimpulannya yaitu konflik Kashmir merupakan hasil dari sejarah yang kompleks, melibatkan berbagai faktor politik, agama, dan sosial. Penyelesaian konflik ini membutuhkan kompromi dari kedua belah pihak dan dukungan dari komunitas internasional. Apakah bisa diterima? Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh SP. Baik, saya akan menjawab pertanyaan daripada Farhan dengan pertanyaan, apa dampak konflik Kashmir ini terhadap hubungan perdagangan antara India dan Pakistan? Jawabannya yaitu, konflik Kashmir berdampak pada hubungan perdagangan India-Pakistan. Meskipun dampaknya tidak selalu langsung, perdagangan seringkali mengganggu stabilitas
stabilitas ekonomi dan dapat mempengaruhi ekspor, terutama produk seperti minyak sawit dari Indonesia ke kedua negara. Namun, selama konflik berlangsung, perdagangan antara India dan Pakistan dengan Indonesia tetap berjalan normal, tanpa gangguan signifikan, meskipun ada risiko jangka panjang jika konflik ini memburuk. Saat ini dampak pada hubungan perdagangan tersebut masih baik-baik saja. Baik, dan jawabannya berterima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Guru. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saskia, yaitu apa yang menjadi penyebab utama konflik antara India dan Pakistan terkait wilayah Kashmir. Penyebab utama konflik antara India dan Pakistan terkait wilayah Kashmir berakar pada sejarah pembagian India dan Inggris pada tahun 1947. Saat itu wilayah India dibagi menjadi dua negara, yaitu India dan Pakistan. Ada beberapa penyebab utama konflik tersebut, yaitu yang pertama pembagian wilayah yang tidak jelas, dan yang kedua perbedaan agama dan identitas, dan yang ketiga perselisihan status wilayah, yang keempat intervensi internasional, yang kelima 3 perang besar dan perdagangan berkelanjutan, dan yang terakhir keputusan India pada 2019. Konflik ini terus berlanjut hingga kini dengan negara yang saling mundur dan mempertahankan klaimnya masing-masing. Apakah jawaban saya diterima? Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aden tentang apa peran media dalam membentuk opini publik tentang konflik Kashmir di India dan Pakistan. Jawabannya, peran media dalam membentuk opini publik tentang konflik Kashmir antara India dan Pakistan sangat signifikan. Media menggunakan teknik framing untuk mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, dan memberi rekomendasi yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap konflik tersebut. Selain itu, media juga berperan dalam memperkenalkan isu-isu baru dan mengubah pandangan masyarakat melalui penyajian informasi yang akurat dan seimbang. Namun, pemberitaan yang tidak seimbang dapat memperburuk stereotip dan polarisasi di antara kelompok yang terlibat. Apakah dapat saya? Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari konflik antara India dan Pakistan tentang Kashmir, yaitu konflik India dan Pakistan atas Kashmir merupakan salah satu perselisihan paling kompleks dan berkepanjangan di dunia. Berakar dari sejarah pembagian India tahun 1947. Konflik ini diperparah oleh perbedaan agama, klaim teritorial, dan kepentingan geopolitik. Meskipun berbagai upaya perdamaian, baik melalui mediasi internasional maupun dialog langsung, telah dilakukan, ketegangan terus berlanjut, sering kali diperburuk oleh insiden kekerasan dan kebijakan kontroversial seperti pencabutan status otonomi Kashmir oleh India pada tahun 2019. Dampak dari konflik ini sangat besar, tidak hanya terbatas pada aspek kemanusiaan, tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan politik di kedua negara. Ratusan ribu orang telah menjadi korban kekerasan, dengan ribuan lainnya terpaksa mengungsi. Ekonomi Kashmir tetap stagnan karena kondisi keamanan yang tidak stabil, dan kedua negara terus menghabiskan sumber daya yang besar untuk memperkuat militer mereka. Hal ini menghambat potensi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ancaman konflik ini semakin signifikan karena keterlibatan senjata nuklir. India dan Pakistan adalah kekuatan nuklir yang saling berhadapan, dan setiap ketegangan di Kashmir menimbulkan kekhawatiran global akan kemungkinan eskalasi yang dapat berujung pada konflik nuklir. Ini menjadikan Kashmir bukan hanya masalah regional, tetapi juga ancaman terhadap keamanan internasional. Dengan semua tantangan ini, prospek penyelesaian konflik tampak sulit, tetapi tidak mustahil. Harapan tetap ada selama ada kesediaan untuk berkompromi dan mengutamakan perdamaian daripada konflik bersenjata. Solusi ideal akan mengutamakan pendekatan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat Kashmir yang telah menderita terlalu lama akibat pertarungan kekuasaan yang berkepanjangan.
Itulah presentasi dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Dan untuk yang pertanyaan tadi, saya mohon maaf. Ada kesempatan teman-teman untuk bertanya di kelompok 5 dan 6. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.